Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepada Allah, yaitu mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengkaji kitab Al-Unsu Billah yang ditulis oleh Ahmad bin Nasir At-Thayyar hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan malam hari ini, sebelum memulai kajian, saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, mohon anak-anaknya untuk ditertibkan, dijaga, dan kalau melihat anaknya sudah berpeluang tidak bisa lagi dikendalikan, bisa diajak ke ruang yang sudah disediakan. Karena kita sama-sama yakini bahwa akhwat yang berada di atas datang ke sini juga untuk pengajian, bukan karena mereka tidak suka dengan kondisi anak kita. Seandainya bukan karena dalam kondisi ngaji, tentu akhwat-akhwat yang di atas juga akan dengan senang hati kalau dimintai tolong menjaga anak-anak yang ibu-ibu bawa. Ya. Jadi kita saling menjaga agar kedatangan kita di sini memperoleh kemanfaatan, tidak memberikan kemudaratan kepada orang lain. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan di hadis atau di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kezaliman itu akan menambah kegelapan bagi kita nanti pada hari kiamat. Tentu saja kondisi yang mengganggu, kondisi kita yang menimbulkan gangguan kepada jamaah yang lain, kita khawatir itu adalah sebuah kemudaratan, sebuah kezaliman yang kita timpakan kepada saudara kita yang ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah masuk di marhalah yang kedua dari kitab ini, dari langkah-langkah cara agar kita nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di marhalah yang kedua adalah agar seseorang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan perhatian dan kepedulian kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah yang pertama dengan al-ikhlas. Ikhlas yang sempurna. Harus ada hadir keikhlasan yang sempurna bagi seseorang yang ingin senantiasa hatinya bergantung dan berkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas langkah yang kedua, bagaimana agar hati kita itu senantiasa terkait, terpaut dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. La budda lil qalbi ay yakhsha'a. Harus pada hati seseorang itu terdapat kekhusyuan. Al-khusyu'u fi asli lughati al-inkhifadu wadh-dhullu was-sukunu. Secara bahasa, arti dari khusyuk adalah al-inkhifad, merendah, wadh-dhullu, menghinakan diri, was-sukunu, ya. Wasukunu yaitu ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan pengertian secara bahasa maksud dari khusyuk. Karena bahasa Arab itu parameter tentang artinya itu adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Ai sakanat wa dzallat wa khada'at. Maksud wa khasha'ati, dan suara-suara itu menjadi khusyuk lirrahman, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya suara menjadi khusyuk, sakanat, tenang. Wa dzallat,
merendah, wa khada'at, tunduk. Ya. Dan kejadian suara-suara manusia khosya'at ini adalah kejadian di padang mahsyar. Ya, kejadian di padang mahsyar, manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Antum bisa bayangkan, kalau sejumlah besar manusia berkumpul, itu akan menimbulkan kebisingan, menimbulkan suara gemuruh, menimbulkan keributan, pasti. Ya. Orang demo, ya, konser apalagi. Ya, apalagi konser dangdut. Sehingga orang kumpul-kumpul itu pasti ribut, ngobrol. Walaupun bisik-bisik ngobrolnya ini, karena suaranya banyak, itu jadi naik suaranya. Namun di padang mahsyar nanti, manusia itu takut bersuara. Manusia itu takut ngomong. Ya. Karena ngerinya kondisi tersebut. Kengeriannya seperti apa? Kengeriannya seperti yang digambarkan oleh ulul azmi. Ulul azmi, tatkala manusia mendatangi para ulul azmi, mereka bertanya, mereka mengatakan kepada ulul azmi, para rasul, ya, mereka berkata pada Nabi Nuh, ya, Isfa'lana, ya, berikan syafaat untuk kami. Ala ma tara nahnu fihi, tidakkah kalian wahai para ulul azmi, kalian para rasul, engkau Nuh, satu persatu dikatakan, melihat kondisi kita sekarang ini, kondisinya berat. Matahari itu 1 mil. Kondisinya panas. Manusia nunggu pengadilan berat. Tolong beri syafaat untuk kita semua ini agar segera ditegakkan pengadilan. Kondisinya ngeri. Apa kata para ulul azmi ini? Inna rabbil rabbi qad ghadibal yauma. Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sedang murka. Yang kemurkaannya itu tidak pernah terjadi sebelumnya, marah seperti ini. Dan tidak pernah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka dengan kemurkaan yang seperti ini lagi. Artinya puncak kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Kondisi ngerinya. Sehingga manusia tidak ada yang ngomong. Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Dan suara-suara pada saat itu khasya'at. Lirih, tunduk. Nah itu kondisi khusyuk secara bahasa. Wa minhu wasful ardi bil khusyuk. Terkadang juga disebut bumi itu khusyuk. Wa huwa yubsuha, yaitu tatkala bumi itu, tanah itu kering. Kan kalau tanah kering itu kan turun tanah itu. Ya, tanah itu kalau basah, dia naik, ngembang, kemudian kering turun. Kondisinya memadat. Sehingga disebut tanahnya khusyuk. Wa adamu irtifa'iha birrayyi wan nabat. Kondisinya tidak tinggi karena dia segar dan ada tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan." Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat bumi itu khashi'ah, tanah itu merendah. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Kemudian tatkala kami turunkan air hujan, ihtazzat, tanah yang padat yang tadi turun kemudian jadi bergerak dan menjadi subur. Ini secara bahasa. Wal khusyu'u qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wadh-dhulli. Sementara secara syar'i atau secara istilah, khusyuk itu artinya adalah qiyamul qalbi, hadirnya hati, baina yaday rabbi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bil khudu'i wadh-dhulli, dengan tunduk dan menghinakan diri. Wal jam'iyati alaih, hati itu fokus. Jadi kalau antum bingung, aku ini sholat khusyuk atau tidak, nah ini patokannya. Patokannya adalah tatkala hati antum, hati kita mengerjakan sholat tersebut khudu, tunduk. Dzul, menghinakan diri.
Penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebatas pengetahuan kita tentang kemuliaan Allah. Karena kita ini menilai sesuatu itu tidak objektif. Seseorang akan menilai sesuatu berdasarkan pengetahuan masing-masing. Ya. Seseorang, ya, lingkungan polisi misalnya, maka dia akan ngerti bagaimana seorang akpol dengan seorang bintara. Oh akpol, oh jenderal, oh kapolri, oh kapolda. Beda ceritanya dengan orang awam, tanya. Biasa, akpol ya istimewa, biasa tapi. Akan beda posisinya tatkala kita cerita dengan polisi. Perwira beda. Ya. Orang awam mandangnya beda. Politisi. Politisi berbicara tentang ketua partai lain dengan orang awam. Ketua partai. Ya. Dan seterusnya. Dokter. Sesama dokter bicara tentang dokter spesialis. Beda. Masyarakat awam biasa nganggap dokter spesialis biasa, dokter sibuk, dokter Cina. Tapi orang yang ngerti bagaimana spesialis itu diraih, perjuangannya berat, waktunya sedikit, ya pengorbanannya luar biasa besar, sehingga dia ngerti. Nah, pengetahuan kita menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu juga bergantung terhadap seberapa mulia Allah Subhanahu Wa Taala di sisi kita. Makanya kita sholat beda-beda kualitasnya. Orang semakin menghadirkan hatinya, orang semakin khudu wadzul wal jam'iyah. Seorang itu tunduk, menghinakan diri, kemudian hatinya fokus, itu bergantung beda-beda. Ya. Terhadap pengetahuannya masing-masing. Tentang ngerti tafsir Al-Fatihah, tentang ngertinya bahasa Arab, tentang ngerti tafsir doa-doa yang dibaca saat sholat, beda-beda. Fal mu'minu yajibu alaihi ayyattasifa bi sifatil khusyu'i lillah. Ini Masya Allah kata penulis. Kata penulis di sini, seorang mukmin wajib. Bukan sunat. Seorang mukmin wajib memiliki sifat, yaitu sifat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi khusyuk? Tunduk, merasa hina dan menghimpun hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus hatinya. Bi ayyakuna dzalilan lahu, agar dia menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khadi'an li ahkamih, tunduk kepada hukum-hukumnya, mustajiban li awamirih, memenuhi perintah-perintahnya, musari'an ila mardhatih, bersegera menuju keridhaan Allah. Wa man lam yaf'al dzalika falaisa minal khashi'in al-mukhbitina lillah. Kalau bukan karena poin-poin ini, tidak ada pada hati seseorang poin-poin tadi. Apa poin-poin tadi? Menghinakan diri kepada Allah, tunduk kepada hukum-hukumnya, memenuhi perintah-perintahnya, bersegera menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, maka orang di sini tidak disebut sebagai khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan dalam sholat, baik. Khusyuk itu dalam semua perjalanan kehidupan kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena khusyuk itu ibadah hati. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan contohnya. Maka baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayah. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada jarak antara keislaman kami dan datangnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ini. Ya, teguran Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat ini. Apa ayat tersebut? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka mengingat Allah. Itu kata Abdullah bin Mas'ud, tidak kata jarak. Ya. Illa arba'u sinin. Jaraknya 4 tahun. Setelah Islam itu datang, 4 tahun kemudian Allah turunkan ayat ini. Rawahu Muslim. Fallahu ta'ala ataba sahabah
ataba sahabata ala adami khusyu'ihim idza sami'u kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat. Karena apa? Karena tidak adanya kekhusyuan di hati mereka tatkala mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaruhu bi alsinatihim, tatkala mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan mereka. Ma'annahum kanu fi Makkah, padahal mereka 4 tahun setelah turun Islam itu mereka berada di Mekah. Wa kanu yalqauna syiddata wal adza minal kuffar, dan pada saat itu mereka tengah menghadapi beratnya gangguan dari orang-orang kafir. Hatta athara dzalika fi inshighali qulubihim, karena beratnya gangguan tersebut itu menyita perhatian mereka. Oh beratnya kondisi gitu. Oh sempitnya Oh kalau keluar kita bakal disiksa. Kalau ketahuan seperti ini kita bakal dilakukan seperti ini. Lihat kondisi sahabat kita sedang diazab. Penuh hati mereka dengan pikiran-pikiran seperti itu. Ma'adzalika atabahumullahu ta'ala ala adami khusyu'ihim. Bersamaan dengan kondisi derita yang mereka alami itu, ditegur oleh Allah. Kenapa kalian tidak khusyuk? Antum bisa bayangkan kondisi itu. Ya. Fakaifa biman ja'a ba'dahum. Kata penulis, bagaimana dengan orang-orang setelah para sahabat yang tidak mengalami seperti yang mereka alami. Asyu fi amnin watma'ninatin. Mereka hidup dalam kondisi aman dan tenang. Jadi itu aman. Para sahabat itu untuk belajar Islamnya sembunyi-sembunyi. Untuk mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah itu harus hati-hati. Nah, kalau ketahuan bahaya. Dan ayat ini turun tahun keempat. Tahun ketiga Nabi SAW setelah 3 tahun Nabi SAW mendakwakan Islam secara terang-terangan. Artinya tatkala Nabi SAW mendakwahkan secara terang-terangan, ketahuanlah orang yang masuk Islam. Ya. Karena ketahuan orang-orang yang masuk Islam disiksa habis-habisan. Abu Jahal nyiksa keluarga Yasir. Disiksa. Para sahabat dibakar. Digulung, ditikar, dibakar. Ya. Antum kalau ke Mekah, ada di belakang Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram posisinya ada belakang, dekat Masjid Jin itu, antara tengah-tengah Masjid Jin, Masjidil Haram, kemudian ada tanah situ. Nah disitulah orang-orang Mekah nyiksa para sahabat. Ya, tempatnya kering, gersang, batu, pasir, dalam kondisi panas, disiksa di situ Bilal. Ya, itu luar biasa. Sehingga orang-orang yang disiksa seperti ini kan pasti pikirannya tersita. Untuk tadabbur, untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, untuk khusyuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala pasti tersiksa. Pasti tersita. Kita dalam kondisi aman, kita cari kerja saja, itu tersita pikiran kita untuk zikir. Nah, tapi para sahabat Nabi SAW dalam kondisi yang mereka bukan dialihkan oleh dunia, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kalian tidak khusyuk? Ya, bagaimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya dengan pertanyaan, usiamu kamu habiskan untuk apa? Ya, kita melewati masa-masa yang tenang, namun kita tidak khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min qad yakunu lahu khusyu'un wa khasyatun. Seorang mukmin kadang-kadang di hatinya itu terdapat khusyuk dan khasyah. Wa qad la yakunu kadzalik. Kadang-kadang khusyuk dan khasyah itu tidak terdapat di dalam hati seorang mukmin. Artinya sifat khusyuk dan khasyah itu sifat yang tidak senantiasa menempel pada diri seorang mukmin. Dia beriman, dia orang baik, tapi dia bukan minal khasyiin. Bukan di kalangan orang-orang yang khusyuk. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzi fi salatihim khasyi'un. Yang mereka itu khusyuk
di dalam mengerjakan salat mereka. Fal muradu biqaulihi li dzikrillahi wa ma anzala minal haqq. Dan maksud firman Allah Subhanahu wa taala untuk belumkah datang waktu kepada orang-orang yang beriman li dzikrillah untuk mengingat Allah wa ma nazala minal haqq dan yang turun kepada mereka dari kebenaran khusyu'ul qalbi idza dzukirallahu wa idza tuliyal qur'anu ka qaulihi ta'ala idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maksudnya adalah khusyuknya hati tatkala disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan nama Allah dan dibacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal mu'minina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum. Hati mereka tuh ketakutan. Hati mereka itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dan tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah zadathum imana, keimanan mereka bertambah. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, qauluhu azza wa jalla ay yakhsha'a qulubuhum. Firman Allah Subhanahu wa taala khusyuk hati mereka yaitu tariqqa wa talina. Hati mereka itu menjadi lembut, hati mereka menjadi renyuh karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah wajib ayyuwarrithahum adzikru khusyu'an. Zikir itu wajib melahirkan kekhusyuan. Ya. Jadi itu idealnya zikir. Jadi zikir itu bukan sekedar bilangan. Antum ubah. Kita sama-sama ubah. Mindset kita zikir itu cuman sekedar nyukupkan bilangan. Subhanallah pokoknya sunnahnya 33. Ya. Kemudian zikir ketika ruku 3 kali. Zikir ketika sujud 3 kali. Diubah itu. Diubah supaya itu melahirkan kekhusyuan. Melahirkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikir yang berkualitas. Tatkala kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan hati. Wa katsirun minan nas la yakhsha'u idza tara'a ala qalbihi dzikrullah. Dan kebanyakan orang-orang itu hati mereka tidak khusyuk apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, tidak menimbulkan rasa takut, rasa harap, rasa pengagungan, bal yamurru alaihi dzikrullah mururul kiram. Bahkan tatkala disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka berlalu seperti orang-orang yang tidak peduli. Wal khusyu'u alladzi amarallahu bihi 'inda dzikrihi wa tilawati kitabihi. Dan khusyuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berzikir dan membaca kitabnya adalah rasa takutnya hati alladzi athnallahu ala ahli. Yang rasa takut hati ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala wa basyiril mukhbitin. Berilah kabar gembira kepada al-mukhbitun yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala hati mereka menjadi takut, menjadi bergetar. Nah, ini langkah kedua yaitu ada hadir perasaan khusyuk. Dan kekhusyuan ini tadi kiatnya adalah al-ilmu. Tidak mungkin orang bisa khusyuk tanpa ilmu. Tidak mungkin. Harus punya ilmu. Makanya buku ini adalah sebenarnya buku ini merangsang kita untuk mempelajari selanjutnya. Ya, oh ternyata untuk supaya tenang sama Allah itu ini butuh ini. Oh berarti ada di kajian ini, kajian tentang tauhid. Kajian tentang asma wa sifat. Kajian tentang ibadah-ibadah hati. Ada kelanjutan dari buku ini. Ya. Kemudian yang ketiga, agar hati senantiasa berkait sama Allah Subhanahu wa taala, an-nadhru ilal mun'im, la ilan ni'mati faqat.
seseorang itu lebih fokus kepada pemberi nikmat, bukan hanya sekedar nikmatnya. Kata penulis, kebanyakan manusia itu sibuk dan bergembira tentang kelezatan dan kenikmatan ilmu, atau kenikmatan amal soleh, atau kenikmatan kesehatan, atau kenikmatan aman. Lebih fokus terhadap hal-hal tersebut dibanding fokus mereka terhadap yang memberi nikmat itu. Oh, enak belajar, ya, enak dapat ilmu, enak tahu ini, enak tahu halal, tahu haram, enak bisa beramal soleh, bisa baca Al-Quran. Tapi lupa, oh yang memberi hidayah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan saya pemahaman, memberikan saya ilmu, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak badan sehat, bisa pergi ke sini, bisa ke sini, bisa makan ini, bisa makan itu, tidur nyaman, aktivitas lancar. Tapi lupa kalau yang memberi sehat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan keamanan, nikmat kebahagiaan. Ya, tatkala kita melihat anak-anak kita sehat, anak-anak kita itu ceria, anak-anak kita cerdas, oh nikmat. Cuman kita lupa, ini Allah yang nganjuk ini. Allah yang memberikan anak ini sehat. Allah yang memberikan anak ini ceria, bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan kebutuhan untuk anak ini. Sehingga dia tumbuh sehat, dia tumbuh bahagia, dia bisa tidur nyenyak. Lupa kita kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi anugerah itu. Kita fokusnya anak itu nikmat. Kita fokusnya harta itu nikmat, sehat itu nikmat. Tapi lupa kepada yang memberi. Kalau kita fokus pada harta itu nikmat, relasi yang banyak itu nikmat, nanti kita tawakal dengan nikmat itu. Betapa banyak orang yang punya harta, dia tawakal dengan harta. Ya. Tatkala dia punya harta, dia tidak sadar bahwa yang memberikan harta inilah yang paling berhak untuk disyukuri. Dia punya harta. Tatkala dia dihadapkan pada kebutuhan apapun, dia akan mengatakan, kita punya duit. Kebutuhan kita cukup. Kita mampu menjangkau itu. Kita mampu beli itu. Kita bisa ke situ. Fokusnya itu dia. Karena kita punya potensi harta. Kenapa? Fokus dia harta. Sehingga tatkala ada kejadian yang berkaitan dengan harta, dia tawakal dengan harta. Oh, kalau kata duit susah ini. Di samping ngomong itu. Karena apa? Dia fokusnya dengan musibah juga. Musibah tidak punya duit. Sehingga selalu seperti itu, melahirkan hal-hal seperti itu. Punya relasi, punya kawan, punya kenalan. Oh, kita punya ini. Dia tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukakan jalan dia bisa kenal dengan orang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan orang itu senang sama dia, menerima dia sebagai teman. Hadir bisa bantu dia. Nah, tatkala dia fokus dengan nikmat ini saja, maka dia akan berpotensi tawakal kepada nikmat tadi. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang berkaitan ujiannya dengan harta, anak, relasi tadi. Makanya kita ubah mindsetnya, pola pikirnya adalah kita fokus kepada pemberi nikmatnya. Apapun bentuknya. Bertambah sedikit harta kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi harta kepada kita itu sedikit-sedikit bagaikan air hujan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa ala ibadih la baghaw fil ard. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan tiba-tiba lapang harta itu kepada hamba-hambanya, la baghaw fil ard. Mereka akan melampaui batas di muka bumi. Banyak contohnya sudah. Yang orang itu tidak sadar kalau dia bakal mati, mempertanggungjawabkan perbuatan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contohnya. Banyak orang yang tidak sadar kalau yang berkuasa itu Allah, bukan dia. Sehingga dia bisa ngatur ini, ngatur itu, ngatur ini. Nanti kejadian bakal seperti ini kalau kita seperti ini. Tidak sadar.
Nikmat dia bisa ngatur, nikmat dia punya peluang, itu Allah Subhanahu wa taala yang beri. Dia fokusnya di nikmat-nikmat itu, baik. La baghaw fil ard. Dia akan melampaui batas. Karena dia punya harta, orang dibeli oleh dia. Ya. Dianggap harta itu adalah segala-galanya. Sehingga dia katakan ada harta itu, inilah ketenangan. Benar, ini tidak 100% salah kalimat ini. Tapi ketika hati dia benar-benar bersandar, harta ini bikin kita tenang, dengan benar-benar tawakal kepada hartanya, salah itu. Ya, saya katakan tidak 100%, kalimat orang yang mengatakan harta itu bikin tenang, tidak 100% salah. Tapi bisa salah tatkala dia tawakal kepada hartanya. Wal mu'min as-sadiqu yakunu fikruhu wa nadhruhu muttajihan ilal mun'im waqtan ni'mati. Seorang mukmin yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pikirannya, pandangannya senantiasa diarahkan kepada si pemberi nikmat. Waqtan ni'mah, tatkala dia dapat nikmat. Tatkala dapat nikmat itu ingat Allah, jadi oh ya Allah, dapat. Makanya sangat bagus sekali kalau kita membandingkan kenikmatan yang sudah kita dapat dengan orang di bawah kita. Kita akan sadar, aku diberi oleh Allah, orang lain tidak. Ya. Tidak semua orang mendapatkan apa yang sudah saya dapatkan. Itu kita akan sadar kalau kita bandingkan dengan yang bawah. Tapi kalau bandingkan dengan yang atas, sudah kata selesai. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Belum. Wa takunu mahabbatuhu lahu ta'ala lima huwa lahu ahlun. Sehingga cintanya itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang berhak. Bukan cinta pada hartanya. Bukan cinta pada sehatnya. Bukan cinta pada bentuk badannya. Ini Allah Subhanahu wa taala semua yang memberi. La li ajli ihsanihi wa ni'amihi alaihi fahasbun. Bukan semata-mata kepada kebaikan tersebut yang dia dapatkan, nikmat tersebut saja. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, innal faraha bin ni'mati qad yansihi an mun'im. Sesungguhnya bergembiranya seseorang dengan kenikmatan itu terkadang. Kalimat qad kalau ketemu fi'il mudhari artinya jadi kadang-kadang. Kadang-kadang membuat orang lupa terhadap yang memberi nikmat. Fayashtaghillu bi khal'atil lati khala'aha alaihi anhu. Sehingga dia tersibukkan dengan kenikmatan itu. Yang mencabut kenikmatan tadi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wayat fahu alaihi surur. Tatkala kegembiraan itu berlimpah dia dapatkan. Hatta yaghiban bi ni'matihi anhu. Sampai kenikmatan tersebut hilang darinya. Wahuna yakunul makru ilaihi aqrabu minal yadi lil fami. Tatkala seseorang itu dapat nikmat yang berlimpah, kebahagiaan yang berlimpah, tapi dia lupa dengan yang memberi nikmat. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, saat posisi itulah makar Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat dibanding dekatnya tangan dengan mulutnya. Jarak mulut kita ke tangan tidak jauh. Tapi makar Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kita jadi seseorang yang, apa istilahnya? Kalau diberi nikmat tapi kita jadi maksiat, apa? Istidraj, ya. Nah, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ingat nikmatnya. Antum bisa lihat banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan alhamdulillah banyak nikmat. Ya. Ini adalah kenikmatan, kesehatan, ini dan lain-lain. Tapi dia fokusnya adalah nikmat tersebut, bukan yang memberi nikmat. Maka kenikmatan yang mereka dapatkan itu tidak melahirkan ketaatan.
harta yang mereka dapatkan itu membuat mereka sombong. Padahal dulu para sahabat itu orang yang kaya-kaya. Ya. Tapi harta mereka gunakan itu untuk membantu taat. Jadi harta yang mereka gunakan itu bukan untuk nyalurkan syahwat. Mereka punya harta. Kalau kita punya harta kan kita pengennya nyalurkan syahwat. Beli ini, beli itu, beli ini, nyukup ini, kadang tak penting pokoknya beli. Koleksi ini, koleksi itu, koleksi. Sebenarnya tak penting. Ya. Karena dia sudah berada di tingkat kekayaan tertentu, koleksinya mobil. Tidak penting sebenarnya. Ya. Nah ke arah sana dia. Tapi kalau para sahabat, harta yang mereka dapatkan, memang benar-benar mereka gunakan untuk taat. Ya. Oh punya harta ini untuk sedekah ke sini, punya harta ini untuk sedekah ke sini. Sampai Nabi SAW mengatakan, seandainya diubah untukku gunung Uhud jadi emas, maka tidak tersisa kecuali 3 hari sudah ku bagi-bagi ke semuanya. Jadi harta yang diberikan itu dijadikan memang untuk sarana taat. Saya tidak terbayang itu. Nabi SAW ngomong seperti itu. Ma yasurruni kan Nabi SAW. Tidak membuatku bahagia. Tidaklah membahagiakanku. Kalau seandainya gunung Uhud ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku jadi emas. Karena Nabi tidak tersisa kecuali 3 hari beberapa dirham saja untuk kebutuhan. Ya. Rasanya tidak mampu kita memberi orang sampai sesurah itu. Ya. Saya pernah lihat ada orang memberi pada orang lain itu benar-benar beda dengan apa yang diusahakan oleh orang lain. Itu saya ngelihatnya, bisa orang sesurah itu. Ya, saya lihat ada orang cuman nganter paket ke rumah dan sudah ada ongkosnya kan. Tapi dikasih 500.000. Saya heran bisa orang sampai sesurah itu. Dan Nabi SAW gunung Uhud itu berapa miliar itu. Triliun itu emas. Gunung Uhud itu, Gunung Uhud itu tingginya itu 180-an kilo, 200-an meter. Lebarnya 8 kilo. Panjangnya 8 kilo. Lebarnya 2 kilo. Meter. 2 kilometer. Itu kalau ada peneliti yang bikin itu jadi berapa ton, lupa saya. Ada berapa ton. Gunung Uhud itu berarti kalau dirumuskan itu berapa ton beratnya. Nah itu dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala habis 3 hari. Ya, itu adalah bentuk kedermawanan yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Fokusnya kepada mun'im, pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian, kita nanti insyaallah ba'da isya kita lanjutkan kembali. Ini poin ketiga, nanti ada masih poin yang terakhir tentang bab yang kedua ini, yaitu tentang tadi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu baru kita lanjut di pertemuan berikutnya, baru masuk pembahasan yang langkah ketiga agar kita nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala.
استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. تبارك اسمك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الرحمن الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولا ينفع غدا الجد منك الجنة. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kita lanjutkan kembali. Tapi sebelum melanjutkan saya ingin mengambil sedikit faidah dari cakupan makna khusyuk tadi. Disebutkan adalah diantaranya as-sakinah, yaitu seseorang adanya ketenangan pada diri seseorang tatkala dia khusyuk. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, di antaranya beliau menyebutkan as-sakinah tatkala seseorang itu mengkaji ilmu agama. Tatkala kita mengkaji ilmu agama di masjid-masjid, ya, kata Nabi SAW, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi as-sakinah, fungsi ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 4, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Fungsinya apa as-sakinah? Fungsinya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka setelah keimanan yang ada. Artinya tatkala seseorang belajar agama, seseorang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW fi baitin min buyutillah, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang tersebut as-sakinah, ketenangan. Nah, yang ketenangan ini jadi modal dari Allah Subhanahu wa taala juga untuk apa? Menambah keimanan kita. Inilah fungsi as-sakinah. Oleh karena itu sering kita dengar dalam acara pernikahan orang-orang mendoakan semoga jadi keluarga sakinah. Dan buah dari sakinah itu akan terlihat apa? Tatkala keluarga tersebut, tatkala dua orang itu berkumpul, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bertambah keimanan mereka setelah keimanan yang ada. Bersatunya laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri tadi yang disahkan dengan pernikahan, turun sakinah kepada mereka, lahir ketaatan dari dua orang ini. Semakin melahirkan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan seperti itu. Sakinah itu tujuannya adalah nambah keimanan, nambah ketaatan. Artinya keluarga-keluarga yang bersatunya laki-laki dan perempuan, sebelumnya tadi tidak disatukan dengan ikatan pernikahan, malah menurun kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menurun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lahir dari keluarga tersebut kemaksiatan, maka itu tidak disebut keluarga sakinah. Ya. Jadi kita mendoakan orang-orang dengan keluarga sakinah, di antara maknanya itu. Demikian juga doa mawaddah. Mawaddah itu lebih besar, lebih luas maknanya dari cinta. Ya. Cinta itu bagian dari kata mawaddah. Ya. Sehingga tidak tepat orang yang mengatakan, saya pengen cerai dari istri saya, dari suami saya karena tidak ada cinta. Selama ada mawaddah, dan mawaddah itu lebih luas dari cinta. Maka itu dalam kondisi baik-baik saja. Makanya kita doakan juga mawaddah. Ya. Dan tadi khusyuk, sakinah, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, semuanya harus kita sadari dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsinya? Tatkala kita menyadari setiap nikmat yang kita dapatkan, fokus kita adalah ini karunia dari Sang Pemberi nikmat. Fokus kita kepada Sang Pemberi nikmatnya, bukan kepada nikmat tersebut saja. Disebutkan di sini, qala ba'dul muhaqqiqin man kana nadhruhu fi waqtin ni'mati ilal mun'im.
siapa saja yang pandangannya tatkala mendapatkan kenikmatan, saat nikmat tersebut dia dapatkan pandangannya kepada si pemberi nikmat, la ila ni'mati, bukan hanya kepada nikmatnya saja, kana nadhruhu fi waqtil bala'i ilal mubtali la ila bala. Maka buahnya adalah tatkala dia dapatkan musibah, maka pandangannya juga kepada yang memberi musibah, bukan pada beratnya musibah. Apa maksudnya pandangan kita kepada si pemberi musibah? Kita kenal si pemberi musibah ini penyayang, pengasih, rahmatnya luas, maha dermawan, lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu. Kita sadar, oh ini musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pun wujud dari semua sifatnya tadi. Sehingga musibah itu lebih ringan dirasakan oleh seseorang dibanding orang-orang yang fokus pada musibahnya. Ya, kalau orang fokus pada musibahnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi musibah dengan asma'ul husna wa sifatuhul ula, nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maka dia akan ditimpa perasaan sempit yang luar biasa. Wa hina idzin yakunu ghariqan fi kulli ahwali fi ma'rifatil haqqi subhanahu. Sehingga dia dalam setiap kondisi tenggelam dalam pengenalannya terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu man kana kadzalika kana abadan fi a'la maratibis sa'adat. Dan siapapun orang yang kondisinya seperti ini, apapun yang sedang dia alami, dia sedang dalam kondisi bahagia. Ya, makanya kita katakan kemarin, Nabi Nuh itu bisa bersyukur tatkala dapat musibah. Dapat musibah kok bersyukur? Nah, itu kan tidak masuk akal sebenarnya. Sulit diterima oleh akal. Adapun orang-orang yang pandangannya adalah tatkala dia mendapatkan nikmat kepada nikmatnya, bukan si pemberi nikmat. Tatkala dapat musibah, pandangannya kepada musibahnya, bukan yang memberi musibah. Maka orang ini tenggelam dalam setiap waktu dalam kesibukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia dalam kondisi apapun, dalam kondisi syaqawah, dalam kondisi kecelakaan, merugikan. Ya. Li'annahu fi waqti wijdan ni'mati yakunu khaifan. Karena dia tatkala mendapatkan nikmat dalam kondisi takut, nikmat ini hilang. Fakana fil azab. Dan orang seperti ini dalam kondisi menderita. Wa fi waqti fawati ni'mah kana mubtalan. Tatkala dia kondisi hilang nikmatnya, dia dalam kondisi musibah. Bil khazyi wan nikal, dalam kehinaan dan hukuman. Fakana fi mahdin as-salasil wal aghlal. Oleh karena itu orang seperti ini senantiasa berada dalam rantai dan belenggu. Walihadza tahqiqu qala li ummati Musa. Inilah bentuk kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Musa. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada umatnya Nabi Musa, Bani Israel, uzkuru ni'mati. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Sementara kepada umat Muhammad, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku, ya aku akan ingat kalian. Kalau Bani Israel dipancing dengan ingat nikmatku supaya kalian ingat dengan aku. Tapi kalau umat Muhammad SAW perintahnya lebih tinggi lagi. Langsung disuruh ingat si pemberi nikmat. Fadhkuruni adzkurukum. Ya. Semoga kita semua bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengan posisi itu. Ya. Kemudian yang keempat, permisalan seorang mukmin
dalam rasa takutnya, dalam rasa harapnya, dan dalam rasa cintanya kepada Tuhannya. Ini dimisalkan oleh penulis, yaitu seseorang yang mengajukan lamaran pekerjaan untuk sebuah lowongan pekerjaan yang mulia, yang terhormat dan penting, dan tidak diterima kecuali sedikit saja jumlahnya. Ya, formasinya sangat sedikit. Wal muqbiluna ala wadhifati yu'adduna bil alaf, sementara yang melamar itu ribuan. Wa hadza rajulun atilun. Nah, ini ada seorang yang nganggur. Bisa jadi dia diikat oleh hutang yang banyak. Sementara dia lihat ada lowongan pekerjaan yang penghasilannya mi'ata alaf fi syahr. Ini kalau dalam real ya, 100.000 real. Kalau di kita jadi 100 juta kurang lebih nilainya. Sebulan gaji 100 juta. Gala dantum. Gala. Ma ta'mini sakni wad dawa'i wa sayyarat. Plus jaminan tempat tinggal. Artinya dapat rumah dinas. Wad dawa, dapat fasilitas berobat gratis. Wasayyarat, dan dapat fasilitas mobil dinas. Gaji 100 juta, dapat rumah dinas, dapat fasilitas pengobatan gratis, masuk rumah sakit ditanggung oleh perusahaan, plus dapat mobil dinas. Ya. Syaratnya adalah ayam tahina khilala sittata ashhur fi akhlaqihi wa sulukihi. Syaratnya adalah setelah masuk diterima jumlah sedikit ini, dia ada masa training 6 bulan. Dites, dilihat akhlaknya, perangainya, kedisiplinannya, ya, saat sedang bekerja dan di luar jam kerja. Waqad wad'u alaihi man yuraqibuhu fi jami'i ahwalihi. Kemudian supaya terlihat benar-benar kualitas pegawai ini tadi, perusahaan juga memberikan orang-orang yang ngawasi. Diawasi orangnya 24 jam, diawasi oleh perusahaan untuk melihat bagaimana disiplinnya orang ini di dalam dan di luar kantor. Wala yarahum wala ya'rifuhum. Dia tidak tahu siapa yang ngawasi, tidak kenal. Wa nusyirat, kemudian diletakkan kamera CCTV di berbagai tempat untuk supaya tahu benar-benar kondisi orang ini. Maka fasaufa yandobitu hadzal rajul asyaddul indibat. Maka orang ini pasti akan menata amalnya, akhlaknya, perangainya, adabnya. Dia akan teliti dengan benar-benar teliti. Maka dia akan berinteraksi dengan orang yang berbuat jahat kepada dia dengan maaf. Dia akan membalas keburukan dengan kebaikan. Kaila yahsurul imtihan, supaya tidak gugur saat masa training ini. Saufa ya'ishu baina khaufin wa raja. Dia hidup dalam kondisi 6 bulan ini antara perasaan takut dan harap. Antara perasaan bahagia dan perasaan takut selama masa-masa training. Fa idza tadzakkaral jaizah faraha wan syaraha sadruhu. Kalau dia ingat, ini enggak apa-apa 6 bulan training. Diawasi cek ini, dilihat akhlak segala macam. Tapi setelah 6 bulan, 100 juta sebulan, fasilitas tadi, ya. Faraha wan syaraha sadruhu. Dia gembira. Tenang 6 bulannya. Sabar-sabar bela. Ya, ada orang ngatoi kita kata ke makasih. Ya. Sabar selama 6 bulan. Wa dafa'ahu dzalika ilal mazid minal badli wa tadhiyati. Tambahlah dia semakin berkorban, semakin sabar dan semakin ikhlas. Wa idza tadzakkara syiddata syurut, kalau dia ingat syarat yang berat ini, wa annahu qad yakunu irtakaba khata'a yu'akhidhuhu alaihi. Ya, syarat yang berat ini kemudian kalau seandainya melakukan kesalahan bakal ada konsekuensi. Ya.
akhlak yang buruk bisa membuat gagal dapat pekerjaan ini, padahal tadi utang banyak, ya, kemudian nganggur. Kata penulis, hadza mithalu litaqribil hal mu'min fi hadhil haya. Inilah perumpamaan seorang mukmin dalam kehidupan. Ya, kehidupan kita ini berat, larangan, tidak boleh. Tapi kalau kita ingat surga, insya Allah bahagia gitu. Antum pernah mungkin lihat orang-orang yang daki gunung. Ya, orang-orang yang daki gunung itu mereka bawa tas carry bag itu berapa liter itu bawa barang. Kemudian setelah di puncak gunung mereka duduk, mereka buka tenda, mereka bisa ngopi, mereka ngomong apa? Ngopi puncak gunung, mereka ngomong terbayar. Rasa capek itu terbayar. Padahal habis ngopi turun. Capek lagi masih. Tapi dia ngomong terbayar. Demikianlah juga kondisi kita saat di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia. Sekalian manusia kata Allah. Bukan yang beriman saja. Artinya yang taat dan yang tidak taat. Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Kalian itu benar-benar capek-capean. Semuanya tadi. Bermaksiat kalian capek, taat kalian capek. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan yang taat itu capek, lebih capek dari yang maksiat, tidak. Sama semuanya capek. Ya. Kadhan famulaqi, sampai kalian nanti ketemu Allah. Baru kalian ngomong terbayar. Rasa capek di dunia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terbayar. Beda dengan orang-orang tadi, padahal sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam kondisi capek. Semua. Jangan antum kira, sudahlah aku berhenti ngaji. Aku milih jalur yang lain. Itu capek juga. Ya. Pilihan kita cuma dua, jadi taat atau jadi orang yang tidak taat. Jadi orang taat capek. Jadi orang tidak taat capek. Tapi jadi orang yang taat ini ujungnya bahagia. Jadi orang yang tidak taat ini ujungnya lebih lagi menderita. Nah, tatkala manusia tadi capek-capek naik gunung tadi, setelah dia puncak gunung lihat pemandangan, lihat awan, mancangkan tenda, ngopi di situ, dia ngomong terbayar. Gambarannya seperti itu. Ya, apalagi seseorang mukmin. Di surga Allah Subhanahu wa taala ini juga mendorong kita untuk mengetahui seperti apa kenikmatan surga. Mempelajari hal-hal itu. Supaya doa kita lebih kenceng. Semangat istiqomah kita lebih kuat. Kalau kita ngerti kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Kita juga perlu tahu tentang neraka, tentang ngerinya azab di neraka, sehingga kita takut. Tadi dari CCTV sampai tidak diterima gawian. Ya. Sabar dalam waktu yang sebentar. Ya. Dan di dunia ini manusia itu semua ingin mendapatkan kebahagiaan. Ya, dan hidup di dunia ini digambarkan dibanding kehidupan akhirat tentu adalah kehidupan yang singkat. Nah, demikian mungkin apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk semakin menaati Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa nyaman diri kita bersama Allah Subhanahu wa taala, semakin giat ibadah kita, dan bukan cuma giat, tapi tujuan dari kita belajar ini adalah untuk supaya ibadah kita itu punya kualitas. Bukan ibadah yang sekedar menggugurkan kewajiban. Dan insya Allah pekan depan kita masuk langkah ketiga agar seseorang itu nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan.
Saya memiliki saudara yang sudah tua berusia 50 tahun, namun ia masih bermaksiat. Beliau pelaku nyuka sesama jenis. Na'udzubillah. Sampai sekarang masih berpasangan dengan sesama jenisnya. Beliau bermulut pedas, ketika bercanda pun lisannya pedas. Beliau pemarah, saat marah lisannya bisa 2 kali lipat pedasnya. Masya Allah. Level 2 berarti. Beliau orang yang baik, rajin sholat, gemar sedekah. Namun hati saya selalu sakit dengan lisannya. Dulu saya sering berdoa agar beliau diberi hidayah. Namun karena lisan yang tajam, apalagi dengan ekonomi saya yang pas-pasan, ia sering menghina, mencaci maki, sehingga hati saya amat sakit sampai sulit memaafkannya. Bolehkah Ustadz saya mendoakan beliau cepat meninggal, agar tidak ada kerusakan yang beliau perbuat? Zalimkah doa tersebut? Ini ya, mungkin sudah keterlaluan ya. Sudah sangat keterlaluan, membuat orang sakit. Dan lisan itu memang berat ya, untuk dijaga. Tapi kalau seandainya kita doakan dengan kebaikan, tentu itu lebih baik. Ya. Kita sering melihat orang-orang meninggal. Dan tatkala orang meninggal itu adalah orang yang tidak taat, orang yang pernah memiliki dosa, namun dia punya nilai-nilai kebaikan. Ya, kita takut dengan dia. Ya, kita khawatirkan kondisi dia saat meninggal. Dan kita sedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngampuni dia, kita doakan. Ya. Beberapa kali kita jumpai orang-orang seperti itu di lingkungan kita meninggal, tapi orang ini punya jasa-jasa baik, menyebarkan nilai-nilai kebaikan, tapi ada sebagian amanah yang tidak dia tunaikan misalnya. Nah itu kita takut dosa itu mencelakakan dia. Dan kita sedih kalau dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada gunanya kita mendoakan seseorang itu celaka ya. Kecuali orang ini adalah orang yang merusak agama. Misalnya ada orang, dia banyak nyesat ku. Semakin panjang umur dia, semakin banyak orang tersesat. Nah ini mungkin lah kita doakan, moga cepat mati model ini. Daripada banyak orang sesat. Ya. Tapi kalau dosa seperti ini, dosa berkaitan pribadi, dan Nabi SAW itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah membela diri beliau ketika disakiti berkaitan dengan pribadi. Nah, tentu kita sama-sama paham musibah yang menimpa Nabi SAW secara pribadi itu lebih berat dibanding musibah kita semua. Rasa sakit yang beliau derita menghadapi orang-orang musyrikin itu lebih berat dibanding musibah yang kita alami. Ya. Antum pernah diludahi wong? Belum pernah? Nabi pernah. Umayyah bin Khalaf itu teman Nabi. Kemudian Nabi SAW pengen dakwahi dia. Nabi SAW pengen mendakwahi Umayyah bin Khalaf. Caranya adalah saat Umayyah bin Khalaf jamu tamu, Nabi mengatakan aku tidak mau makan, kecuali kau masuk Islam. Malu tak bang? Kalau zaman dulu malu kalau ada tamu tidak makan. Kalau kita tidak apa-apa mungkin. Apalah kau tidak makan. Kalau Umayyah malu. Ya, syaratnya masuk Islam. Aku baru mau makan nyambut undangan ini. Ya kata Umayyah masuk Islam. Ya. Ternyata didengar oleh yang lain-lain, Umayyah bin Khalaf masuk Islam, protes yang lain. Ya. Kalau tidak, Umayyah bin Khalaf keluar dari Islam. Kalau tidak, kami batalkan perjanjian bisnis kita dan lain-lain sebagainya ini batalkan. Dan plus, nyatakan depan Muhammad. Dinyatakan oleh Umayyah bin Khalaf depan Nabi Muhammad, diludahinya Nabi Muhammad. Antum bisa bayang ke? Jadilah ngomong tidak usah masuk Islam tak apa-apa. Plus nak ngeludahi ini pula. Ya, diludahi.
Nabi SAW pernah dipermalukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah di hadapan orang ramai. Kan dewean ini. Dan kita tahu kalau kita dipermalukan depan orang ramai itu bisa mati, Bung. Tidak. Kita kalau sakit ya oleh orang lain, dipermalukan depan halayak, dijatuhkan harga diri kita depan orang ramai, bisa mati, Bung. Nabi SAW saat sujud ditumpah wong kotoran perut hewan, onta. Tidak cuma itu, terbahak-bahak mereka. Nengok Nabi SAW sujud tadi. Ya, terbahak-bahak mereka. Dan banyak kejadian-kejadian yang lain, Nabi SAW disakiti. Tapi kata Aisyah tetap mengatakan, tidak pernah Nabi SAW membela diri beliau terkait masalah pribadi. Ya, oleh karena itu, tetap kita doakan hidayah untuk orang ini, untuk saudara kita ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia. Dan apalagi bukan meremehkan ini, tentu sakit, saya yakin sakit ini. Tapi bukan meremehkan. Ya. Maksudnya kesalahan orang ini bukan menyesatkan orang lain. Dosa-dosa pribadi, homo, ya, lisannya pedas, itu masalah-masalah berkaitan dengan pribadi. Kemudian menghina kita dalam kondisi ekonomi kita sulit. Nah, kadang-kadang dalam kondisi ekonomi kita sulit, ini juga kita tidak bisa memandang sesuatu dengan objektif. Ya. Ucapan-ucapan yang itu mungkin secara nilai di masyarakat itu biasa, tapi karena kondisi kita sedang terhimpit, sensitif. Gitu. Ya, kita lebih sensitif, sehingga kita lebih sakit nerimanya. Tatkala ada orang menghina kita. Sehingga karena kondisi kita sensitif, itu bisa jadi kita menilai ucapan dia itu tingkat keparahannya tidak seperti yang dinilai oleh masyarakat. Ini tidak perlu paranian. Bagi kita paranian itu. Ya. Sehingga jangan kita doakan cepat mati. Cepat mati, kalau tidak tobat matilah. Jangan ya. Kita doakan kepada dia tetap doa yang baik. Dan doa kita juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan beratnya musibah. Jadi berat musibah yang kita alami, susah kita dalam menjalankan ibadah tersebut, itu memperbesar pahala kita. Tadi berat kita doakan dia, tapi kita tetap beribadah, doakan dia, besar semakin pahala. Ya, sama seperti orang ke masjid, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, itu kan level beratnya beda. Semakin berat seseorang jalankan ibadah, semakin besar pahala. Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Itu kaidahnya. Ya, sungguhnya kata Nabi, besarnya pahala itu berbanding lurus dengan beratnya musibah. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa merubah pendiriannya yang semula ingin mendoakan orang ini agar mati dalam keadaan fasik, dan kita berharap dia mati dalam keadaan taat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang di zaman Bani Israel itu tatkala ada seseorang dari saudaranya berbuat maksiat, kemudian dia ingatkan saudaranya tersebut, ya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Besok nyingok lagi kawannya maksiat, ngomong lagi ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Nyingok lagi kawannya maksiat, ittaqillah, akhirnya panas kawannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengutusmu sebagai malaikat yang ngawasi aku? Tiap aku maksiat ada kau. Ngasihati terus. Malah akhirnya ngomong seperti itu dia. Apakah Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat, engkau ini diutus oleh Allah sebagai malaikat yang ngawasi aku. Kemudian apa kata? Biarlah aku dengan dosaku, kata dia. Kemudian kata orang yang nasihatin tadi, la yaghfirullahu lak abada. Allah Subhanahu wa taala tidak bakal ngampuni engkau sama sekali selama-lamanya. Kemudian nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala panggil dua orang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa dulu di dunia yang berani-berani? Ya ta'ala alayya, kata Allah.
dulu yaku. Ya, dulu yaku yang mengatakan Allah aghfira li fulan. Kalau aku tidak mengampuni si fulan, kata Allah, ku ampuni hari ini si fulan dan kau ku hapus semua amalannya. Ya. Artinya jangan kita sampai nanti puncak kekesalan kita mengatakan kau pasti masuk neraka. Jingoklah nanti di akhirat kita ketemu, tuntut kau. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, hati-hati jadi. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, menambah ketakwaan kita, kemudian menyucikan jiwa-jiwa kita agar semakin bertakwa dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.